Nah, yang selanjutnya adalah dari sisi sistem pendingin. Sebelum masuk ke sistem pendingin, pastinya performance prosesor jadi salah satu hal yang paling penting. Ada satu lagi teman-teman yang nggak boleh dilupakan, yaitu kartu grafis yang ada. Ya, bayangin kalau kita prosesor, kalau dari sisi prosesornya sudah memakai latest teknologi, nah kartu grafisnya juga harus yang paling baru juga, teman-teman. Ya, nah sekarang dimana di Nvidia akan masuk dengan series RTX yang terbaru, ya, yang tentunya akan disematkan di Predator Helios 16 ini. Ya, jadi teman-teman pasti akan tahu lebih lanjut ya dari generasi prosesor dan generasi kartu grafis terbaru seperti apa, dan tentunya juga dari sisi benchmarkingnya teman-teman akan punya kesempatan nanti terpisah gitu ya, akan masuk dengan reviewnya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya dari sisi performance prosesor kartu grafis udah yang paling baru, dan yang gak kalah pentingnya apa, harus didukung dengan sistem pendingin yang baik. Ya, jadi kalau kita punya notebook gamingnya sudah punya performance yang baik dari sisi prosesor, dari sisi kartu grafis, ya, harus didukung juga dengan sistem pendingin yang baik, teman-teman. Jangan sampai ya ketika performance-nya tinggi, sistem pendinginnya tidak baik, ini bisa menjadi salah satu backfire, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Acer Predator, erat kaitannya dengan apa tadi yang saya bilang, teman-teman? Inovasi, ya. Dimana inovasi sistem pendingin dari Acer Predator ini, kita di tahun 2019 sudah punya hak paten dari sistem pendingin itu sudah sampai lebih dari 300 hak paten. Ya, dari zamannya Aeroblade Revive generasi pertama, sekarang sudah masuk ke generasi 5, teman-teman. Itu ya, banyak sekali ya sistem pendingin yang kita sudah patenkan. Nah, salah satunya adalah sistem pendingin yang kita sematkan di Predator Helios 16 adalah masuk dengan Aeroblade Revive generasi ke-5, ya, di mana 55% airflow-nya itu lebih better dibandingkan dengan fan konvensional yang ada. Dan yang paling baru di Predator Helios 16 ini kita sematkan yang namanya itu Advanced Thermal Solution, di mana dari sisi heat pipe-nya ini kita sudah masukkan dengan satu teknologi terbaru, ya, satu fitur terbaru yang namanya adalah Vector Heat Pipe, ya, di mana ini bisa lebih mengakselerasi 9% lebih baik ya dari sisi penyebaran panas yang ada, ya. Nah, ini yang saya bilang Aeroblade Revive generasi kelima. Kebayang nggak teman-teman ya? Jadi kalau punya kipas fan yang ada, gitu ya, di Aeroblade fan generasi kelima ini tebal dan tipis. Bilah kipasnya ini itu cuma 0,08 mili, sangat tipis sekali teman-teman. Dan jumlah bilahnya itu adalah 89. Ya, jadi 89 bilah, tebalnya itu masing-masing bilahnya itu 0,08 mili. Kebayang ya? Jadi kalau teman-teman di sini dari sisi technical review pasti tahu, semakin tipis fan-nya ya pasti akan semakin baik. Kenapa? Karena debu yang berkumpul pasti akan sangat minim, gitu ya, dibandingkan dengan bilah kipas yang lebih tebal. Nah, so that's why ini jadi salah satu inovasi-inovasi yang Acer Predator berikan untuk menjawab segala kebutuhan dari calon pelanggan setianya dari Acer, ya. Nah, yang paling baru adalah ada yang namanya liquid thermal, teman-teman. Ya, jadi kalau tadi di Predator Helios 16 sudah ada Aeroblade fan generasi ke-5, ditambah lagi dengan Vector Heat Pipe-nya, ditambah lagi ada liquid thermal. Ya. Nah, kenapa thermal solution atau thermal sistem pendingin ini menjadi salah satu hal yang paling difokuskan dari Acer? Karena kita yakin betul teman-teman dan rekan-rekan media. Kenapa? Kalau kita berbicara mengenai notebook gaming, use case pemakaiannya itu nggak sama kayak kita kerja. Setuju nggak teman-teman? Ya, jadi kalau kita kerja biasanya setengah jam lagi edit berita gitu ya, kita tinggal copy gitu ya. Tapi kalau kita main game, ini kadang-kadang suka lupa waktu juga. Nah, thermal atau panas menjadi salah satu hal yang paling kritikal, teman-teman. Kenapa? Karena karena penggunaan dari gamers itu sendiri yang main game itu kadang-kadang suka lupa waktu, gitu ya. Nah, makanya mereka butuh sistem pendingin di notebook gaming yang baik, gitu ya. Kenapa? Karena kalau notebook gaming
punya sistem pendingin yang baik, tentunya pasti punya implikasinya tuh atau benefitnya ada dua. Yang pertama, performance-nya akan lebih stabil. Ya, jadi kalau kita gamers kan nggak lucu gitu ya, main game shooter, ya lagi main game gitu ya, udah mau final misalnya ya kan, tiba-tiba blue screen karena panas gitu ya. Nah tentunya nggak mau seperti hal itu terjadi gitu ya. Maunya adalah stabil dari sisi FPS-nya itu nggak naik nggak turun gitu ya. Nah thermal fan yang baik di notebook ini pastinya performanya akan stabil. Yang kedua, yang paling penting adalah kalau kita beli notebook gaming, harganya berapa paling murah teman-teman? Kebetulan kita ngomongin Predator Helios 16 ya, teman-teman tahu lah harganya berapa kurang lebih ya. Ayo, ada yang tahu nggak paling murah notebook gaming? Jangan pakai yang di ini ya, jangan pakai integrated atau dedicated ya. Ayo, udah kayak lelang ya. 11, 12 ya. Oke, bukan uang yang murah ya teman-teman ya. Nah tentunya kita beli notebook gaming pasti maunya punya apa? Durability, durable. Barangnya harus awet, tahan lama, gitu ya. Nah kalau notebook gaming punya thermal fan yang baik, sistem pendingin yang baik, tentunya bakalan awet teman-teman. Ya, jadi investasinya teman-teman pasti akan tetap terjaga. Nah makanya teman-teman harus pilih Predator Helios 16 karena punya TDR generasi kelima, sudah dilengkapi dengan vector pipes juga, dan ditambah lagi dengan thermal.